Baik, 20 menit yang lalu saya ada permohonan dari Mas Kurotul Usman. Tolong bikin video biodatanya Pak Samik. Wah, ini ngeri ini urusannya. Kita perlu tahu lebih banyak orang-orang yang legend di dunia IT biar kita generasi baru ngambil pelajaran dari beliau. Tolong dibikin Pak Ono sebagai sahabat beliau. Waduh, mudah-mudahan Pak Samik nggak marah ke saya nih urusannya. Oke, tapi memang kita perlu mengekspos Pak Samik. Dia tipe orang yang nggak suka diekspos sih, jujur. Dia lebih suka di belakang layar, nggak kelihatan gitu ya. Coba kita lihat, cari di Wikipedia aja, ID Wikipedia. Samik Ibrahim nggak keluar, gila. Padahal dia legend tuh, nih nggak keluar. Yang ada Samir Ibrahim lagi. Tapi di sini ada, pas ini sejarah internet Indonesia, ada Samik Ibrahim. Jadi ada kata-kata itu sih sebenarnya di sini. Sejarah internet jaringan komputer di Universitas Indonesia, ini ada kata-kata. Coba kita cari Samiknya. Samik nih. Ini bisa kelihatan. Jadi ini awal dari jaringan komputer Indonesia, awal jaringan komputer di Indonesia dimotori oleh teman-teman di Universitas Indonesia. Waktu itu mereka punya yang namanya Pusat Ilmu Komputer, Pusilkom. Kemudian Pusat Ilmu Komputer ini di kemudian hari akan berubah menjadi Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom, yang hari ini namanya Fasilkom di UI. Tapi asal muasalnya sebenarnya Pusilkom ini sih asalnya. Mereka bikin jaringan komputer dipimpin oleh Pak Yos Luhukai dari UIUC. Nah, kebanyakan di Pusilkom UI isinya teman-teman adalah fisika, banyaknya fisika ITB sih. Jadi Fasilkom UI, Pusat Ilmu Komputer di UI, isinya fisika ITB, keren. Nah, salah satunya adalah Pak Samik Ibrahim. Jadi saya gedein lagi ya hurufnya biar lebih seru lah urusannya. Jadi Pak Samik, Rahmat M. Samik Ibrahim ini lulusan fisika ITB, tahun 84 lulusnya, bekerja di Pusilkom UI, dan dia yang salah satu yang pembangun utama dari jaringan komputer di UI. Waktu itu Pak Samik UI waktu itu pakai UUCP, Unix to Unix Copy Program. Jadi belum pakai TCP/IP seperti sekarang kita pakai internet, tapi dia pakai UCP, jadi pakai dial up, pakai telepon. Perasaan ada tulisannya di atas deh. Mana ya? Nah ini horor 50-300 bps. Horor lah pokoknya zaman itu, asik tapi. Oke. Pakai UCP, bisa dicari UCP itu apa. Software masih ada di Linux sampai hari ini, UCP masih jalan sih sebenarnya. Pakai telepon, tapi ini jadi nggak terlalu populer karena telepon mahal, jadi nggak populer sih sebenarnya. Makanya waktu kami di ITB bikin, kita tidak pakai telepon, kita pakai walkie-talkie, pakai radio supaya nggak mahal. Jadi, dan kita berhasil bikin supaya internetnya murah pakai radio di ITB. Jadi waktu itu Pak Samik bikin ini, dan ini, nah ini, dan dia bikin email. Konsekuensi dengan email adalah dia harus, Pak Samik dan teman-temannya, terutama Pak Samik ini, harus berkoordinasi ke internasional supaya ada domain.id dari internasional untuk Indonesia. Jadi pada tahun 80 memang ada upaya koneksi, tapi Pak Samik, nah ada ya, ada tulisannya ya. Tapi intinya gitu dah, Pak Samik ini yang akhirnya membuat domain ID itu menjadi hidup pertama kali di Indonesia. Jadi yang bawa .id ke Indonesia itu Pak Samik, bukan bawa sih sebenarnya. Waktu itu nggak ada .id di dunia. Jadi Pak Samik yang bikin .id. Waktu itu DNS servernya ada di Australia kalau nggak salah, paling awalnya di Australia, supaya semua internasional bisa kenal .id. Australia yang pegang, karena kita nggak punya sambungan internet 24 jam, jadi Australia yang pegang.
untuk mengenalkan bahwa ada Indonesia di dunia itu. Oke, tapi ini perjuangannya Pak Samik sih, asli Pak Samik. Waktu itu proyeknya namanya Uninet, University Network, ada UI, ITB, IPB, ITS, UGM, Unhas. Jadi 5 universitas besar sih yang pakainya dial up, gelo. Menurut Samik Dahing ada kecenderungan di Indonesia bahwa proyek-proyek dilakukan tidak memiliki kelanjutan. Dalam artian mati, habis itu proyeknya mati. Beda sama kita yang memang berjuang supaya memang perlu hidup di situ, ya udah hidup dia. Kira-kira itu Pak Samiknya sendiri. Nah, kemudian backgroundnya apa? Tadi udah fisika ITB, kemudian dia ngajar sempat di Singapura kalau nggak salah Pak Samik itu. Bisa dibaca di vlognya. VLSM itu apa ya? Foul LSM or nggak tahu, kagak ngerti dah. Pak Samik tuh agak seniman sih orangnya sih. Tapi keren. Ada ini nggak ya? Ada tentang panggil saya Rahmat. Mungkin ini tentang Pak Samik. Oh, dia maunya dipanggilnya Rahmat bukan Samik ya? Ya, Pak Rahmat. Saya dulu kenalnya Pak Samik dari dulunya, jadi susah ganti. Peruan sendiri tulisannya Google sana Google sini, coba ini coba itu, lalu tanya-tanya. Nah, ini tulisannya Pak Samik sih. Ini Pak Samik banget kalau udah nulis, modelnya gitu kalau dia. Modelnya sangat kayak gitu banget. Oke. Anda bisa baca tulisan-tulisan beliau di sini, lumayan asik. Dan intinya itu .id beliau yang bikin, kemudian dia yang mulai memperkenalkan DNS server Indonesia. Dia yang bikin DNS server. Ini kalau kita lihat cara ngeliatnya gini nih. Wah, ini semua ada di server saya nih. Saya keluar satu deh. Saya keluar dulu. Saya ada di komputer saya sekarang. Dik ns.id. Kita pengen lihat siapa yang pegang .id sih sebenarnya. Nah, ini. Oh, salah. ID. Nih. Nah, ini adalah DNS-nya Indonesia. Namanya ECDB DNS ID. Tapi ada satu yang ada di luar nih, Apnik. Apnik adanya nggak tahu ada di mana makhluknya. Kemungkinan besar ada di Australia sih, yang apnik.net. Tapi ini yang akan memberitahu dunia tentang mesin-mesin yang ada di Indonesia. Mesin-mesin dengan domain .id itu siapa aja. Misalnya kayak saya kan ono center ORID. Nah, ini yang akan memperkenalkan sih sebenarnya. Ngasih tahu ke dunia bahwa siapa. Nah, yang pertama kali bikin ini adalah ya Pak Samik itu. Tapi waktu itu namanya bukan DNSID, bukan. Waktu itu masih UI, ACID apa segala macam gitu. Jadi DNS-nya masih kayak gitu bentuknya. Dan waktu itu ada ID NIC kalau nggak salah, tapi ID NIC bukan Pak Samik sih. Atau sejarah. Ini kalau nggak salah Budi Raharjo udah mulai masuk di situ. Sudah singkat. Ini ada sejarah-sejarah. Jadi ini semua sejarah sih. Sejarah berdirinya ABJI, dukungan pelaku industri, apa segala macam. Silahkan Anda baca-baca sejarah. Kalau mau baca sejarah internet yang enak ada di tempat saya sih sebenarnya. Saya punya hobi nyatat sejarah. Di sini ada, saya gedein. Silakan masuk ke sini, sejarah internet Indonesia. Oke. Dan di sini Anda bisa baca awal-awal internetnya. Ada telepon BBS, ada Uninet nih, Pak Samik. Ada teman-teman Bemonet dan teman-temannya nih, telepon BBS nih Bemonet kalau nggak salah. Ini Marcel dan teman-teman. Ada Johar juga ada di sini. Ini legend-legend ada di sini semua sih. Sekarang udah jadi legend semua ini. Tapi awalnya dari sini sih. Jadi kalau kita lihat pilihannya, awal internet Indonesia ada 3 sih sebenarnya. Uninet ini Pak Samik dan dia yang pegang .id awal. Kemudian ada yang pakai telepon BBS, tapi ini telepon juga tapi beda teknologi. Yang ini bulletin board system, Videonet.
Yang ini pakai UCP, rata-rata orang kampus. Saya yang ini, yang pakai radio yang ini. Dasar saya orari, tukang ngebreak. Jadi ada 3 ini. Kalau yang ini Pasamik dominan sekali. Di sini banyak nih komunitasnya. Ada ini Bemonet nih, ada bisa dilihat sih. Pasamik juga ada di situ kalau nggak salah. Telepon BBS, Mukadimah. Nah ini ada Marcel. Nah ini nih. Nah ini orang-orangnya. Ada Pak Eko, Marcel. Ini orangnya udah orang tua semua sih sekarang. Dulunya sih orang gelo semua. Gitu. Jadi ada 3 ini sih sebenarnya. Kalau yang di sini orangnya bisa kelihatan juga di sini. Orangnya kebaca nih ntar. Kalau kita baca-baca yang pakai radio, kita bisa lihat. Nah ini Pak Robi Subiakto. Siapa lagi? Kok nggak kelihatan sih? Oh, harus carilah. Ada sih sebenarnya. Balik dari. Kalau nggak, oh ini di awal Internet Indonesia. Nah ini nih, ada M Samik, ada Suryono, Muhammad Ihsan. Ini 2 beliau ini masih aktif di Orari dan mereka yang aktif pakai satelitnya Amatir Radio Indonesia. Oh ya, Indonesia ngeluncur satelit ya. Ini orang-orangnya nih. Di sini ada Pak Samik juga, ada Mas Robi, ada Pak Putu. Pak Putu belakangnya Pak Putu apa gitu. Pokoknya kayak gede atau Agung Putu lah. Pak Firman Siregar, Adi Indrayanto saya. Ini orang-orang gila-gila yang pakai radionya sih. Oke. Jadi ada 3 aliran besar sih sebenarnya Internet Indonesia. Yang paling besarnya Pak Samik ini. Kemudian Pak Samik itu kerja di Pusilkom UI, akhirnya jadi dosen Fasilkom UI sampai sekarang. Gitu, setahu saya sih. Gitu. Dan kita sebagai yang biasanya di awal-awal Internet Indonesia, kita semua menghormati Pak Samik karena dia yang membuat .id itu ya Pak Samik itu. Tapi nggak ada ya, tulisannya nggak ada ya. Parah banget. Kayaknya kita perlu nambahin tulisan-tulisan kayak gituan gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab sedikit. Oh, sebelum tutup kita perlu cari Rahmat M. Samik, lihat foto-fotonya ya. Nah ini Pak Samik ini. Wah ini Pak Samik. Kalau ini bukan Pak Samik ya. Bukan Pak Samik. Ini kok Yoda. Itu Pak Samik. Lu kok ada Ono? Ngaco. Nah ini beliaunya. Ini waktu muda sih. Ini beda rambutnya kan. Yang ini hitam, ini putih. Ini yang sekarang nih kayaknya. Home Alone. Karena di ini COVID jadi Home Alone, kasihan Pak Samik. Oke. Jadi beliau kira-kira 3 tahunan lebih tua dari saya lah. Makanya saya lebih hormat ke dia, kakak kelas. Jadi nggak boleh macam-macam juga kalau ke Pak Samik mah. Gitu. Jadi bisa kelihatan Pak Samik nih orangnya. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke Mas Kurotul Usman tentang apa itu Pak, bukan apa ya, siapa itu Pak Samik Ibrahim.